Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita masuk dalam pembahasan baru, yaitu bab salatil musafir, bab yang membicarakan tentang hukum hakam yang berkaitan dengan salat bagi orang yang tengah berada di dalam perjalanan, bagi orang yang tengah bermusafir. Bab salatul musafir. Pembahasan kita adalah dalam kitab Al-Muhazzab yang disusun oleh Imam Asy-Syirazi berpandukan kepada kitab Al-Majmu' yang ditulis oleh Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab. Dan kita semua ada nota. So nota ini saya terjemahkan sendiri. So sejak permulaan kelas, setiap pagi hari sebelum memulakan kelas saya akan terjemahkan. Setiap hari sebelum memulakan kelas saya akan terjemahkan, kemudian saya akan print dan kita akan kongsikan apa yang kita pelajari bersama di sini. Bab salatul musafir, bab yang membicarakan tentang hukum hakam salat bagi orang yang bermusafir. Pembahasan yang pertama adalah berkaitan dengan mengqasar salat. Al-qasr, atau kita sebut dia qasrus salah. Ya, terkadang kita terjemahkan dia menjadi qasar. Maksud asalnya adalah memendekkan. Memendekkan. Maka dalam bahasa Arab untuk perkataan pendek adalah qasir. Perkataan dalam bahasa Arab untuk menunjukkan pendek ataupun rendah adalah qasir. So qasar maksudnya memendekkan. Qasrus salah, memendekkan salat. Memendekkan ataupun meringkaskan salat. Dari 4 rakaat kepada 2. Qasrus salah, qasar salat maksudnya adalah memendekkan, meringkaskan bilangan rakaat dari 4 rakaat kepada 2 rakaat. Maka ia hanya berlaku bagi solat yang asalnya 4 rakaat bertukar kepada 2 rakaat. Solat apa saja yang asalnya 4 rakaat? Yang pertama adalah zuhur, yang kedua asar, ketiga maghrib. Maghrib masuk tak? Oke, maghrib 3 rakaat, yang ketiga adalah isya. Zuhur, asar dengan isya.
So, zuhur yang asalnya 4 rakaat ditunaikan menjadi 2 rakaat. Asar yang asalnya 4 rakaat dikurangkan menjadi 2 rakaat. Isya yang asalnya 4 rakaat diringkaskan menjadi 2 rakaat. Bolehkah kita mengqasar salat subuh? Macam mana jika diqasar jadi 1 rakaat? Ya, subuh, maghrib tidak boleh diqasar. Yang boleh diqasar hanya salat fardu yang asalnya 4 menjadi 2 rakaat. Oke. Ada 2 keadaan yang kita dibolehkan untuk mengqasar salat. Ada 2 keadaan yang kita dibolehkan untuk mengqasar salat. Kita tulis di sini 2 keadaan. Ada yang tahu 2 keadaan ini? Ada yang tahu? Keadaan yang pertama? Betul tadi? Yang pertama adalah bermusafir. Seorang yang melakukan perjalanan jauh dibolehkan untuk mengqasar salat. So, ini yang tengah kita bahas, ianya dinamakan sebagai salatul musafir. Apa keadaan yang kedua? Betul? Dalam keadaan peperangan. Salat dalam keadaan takut. Khususnya ketika terjadi peperangan. Dan ini akan nanti dibahas dalam satu pembahasan khusus yang dinamakan salatul khauf. Al-khauf. Perkataan al-khauf saya tulis di situ dalam nota. Salat khauf. Salat khauf. Salat al-khauf. Mungkin ada yang bertanya, bukankah khauf itu kasut? Bukan, itu khuf. Itu al-khuf. Kalaupun kita tulis dalam Rumi, khuf. Ini yang khuf nih. Ini khuf. Yang atas nih perang. Salatul khauf. Bukan salat khuf, tetapi salat al-khauf. Meskipun orang Arab sekarang membaca yang atas ini khuf. Tapi yang bawah tetap dinamakan khuf, tak ada huruf madnya. Yang bawah khuf, yang atas khauf. Tapi orang Arab sekarang cakap khuf. So, khuf artinya takut, salat yang dilakukan dalam keadaan takut, khususnya ketika terjadi peperangan. Dan ini akan dibahas nanti secara khusus oleh Al-Imam Asy-Syirazi, akan dibahas oleh Al-Imam An-Nawawi dalam bab khusus nanti. Apa yang kita bahas sekarang adalah muqaddimah berkaitan dengan hukum hakam yang berkaitan dengan salat bagi orang yang bermusafir. Saya ringkas sekali lagi. Qasar artinya memendekkan, meringkaskan. Qasr salat, mengqasar salat, maksudnya memendekkan, meringkaskan bilangan rakaat salat dari 4 rakaat kepada
kepada 2 rakaat. Maka kita jangan tersilap, tertukar kepada pembahasan jamak salat. Jamak menghimpunkan, sedangkan ini memendekkan, meringkaskan bilangan rakaat salat. Ada 2 keadaan yang kita dibolehkan untuk mengqasar salat. Yang pertama, bermusafir. Yang kedua, dalam keadaan takut, dalam keadaan peperangan. Yang bermusafir dibahas dalam bab salatil musafir. Salat dalam keadaan peperangan nanti akan dibahas dalam bab salatil khauf, salat dalam keadaan takut. Oke. Maka mengqasar salat hanya ada pada 2 keadaan ini. Maka jika seseorang tidak bermusafir, apa sahaja kesusahan yang dia dapatkan, apa saja keadaan dia ketika dia tidak bermusafir, maka dia tidak mendapatkan keringanan untuk mengqasar salat. Boleh jadi dia, pembahasannya nanti boleh menjamak salat. Boleh jadi dia boleh mengakhirkan salat sehingga pada masa dia mampu untuk melakukannya, tetapi mengqasar salat adalah satu keringanan yang secara khusus diberikan hanya untuk salah satu dari 2 keadaan ini. Yang pertama, salatul musafir, dan yang kedua, salat al-khauf. Pembahasan pertama yang disampaikan oleh Al-Imam Asy-Syarazi adalah berkaitan dengan hukum mengqasar salat. Apa hukum mengqasar salat? Kalau kita tulis dalam bahasa Arab, ma hukmu qasris salah. Apa hukum mengqasar salat? Adakah dia wajib? Adakah dia wajib? Adakah dia harus atau boleh? Ataukah dia haram atau dilarang? Ada 3 pandangan ini. Ada yang mengatakan tak boleh mengqasar salat. Ada yang mengatakan wajib mengqasar salat. Ada yang berpandangan ianya harus, ianya dibolehkan. Kita tengok. Yang pertama, pandangan yang mengatakan mengqasar salat adalah perkara yang dilarang, perkara yang diharamkan. Apa alasan mereka membuat kesimpulan seperti ini? Alasan yang pertama adalah firman Allah di dalam Al-Quran. Firman Allah dalam Al-Quran yang kita sampaikan dalam nota ada di dalam baris yang kedua. Baris pertama pun ada, mula dari baris pertama. Dalam terjemahannya ada di baris yang kedua, firman Allah. Yang maksud dari ayatnya, terjemahannya di sini, dan apabila kamu melakukan perjalanan di bumi, maka tiada kesalahan bagi kamu untuk memendekkan salat, untuk meringkaskan salat, jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir. Jika kamu takut diserang oleh orang-orang kafir, maka mereka mengatakan, contoh logiknya, kita nak pergi bermusafir dari KL ke Johor. Adakah rasa takut nak diserang oleh orang-orang kafir? Tak ada. Berarti ayat Al-Quran sebutkan macam itu. Jika kamu takut, maka kamu boleh mengqasar salat. Sepandangan ini asasnya adalah itu.
Kemudian yang kedua, mereka membuat pengandaian, logiknya adalah dulu zaman Rasulullah orang bermusafir naik unta lewat tengah padang pasir yang panas. Sekarang kita naik kereta api, naik kapal terbang, mudah. Maka mereka mengatakan dulu susah, maka kita boleh mengqasar. Sekarang kita senang, maka kita tak boleh mengqasar. Tetapi pandangan yang mengatakan mengqasar salat adalah haram ataupun dilarang adalah pandangan yang salah. Dia bukan dikatakan sebagai pandangan yang lemah, dia dikatakan sebagai pandangan yang salah. Pandangan yang salah. Pandangan yang salah maksudnya dulu ada orang yang berpandangan seperti itu, tapi kemudian selepas diberikan penjelasan mereka tinggalkan pandangan itu karena pandangan ini nyata salah. Perkara ini dulu ada pada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan beberapa generasi tabi'in yang mereka ketika membaca ayat Al-Qur'an mereka jumpai firman Allah Subhanahu wa taala tadi surah An-Nisa ayat 101. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza darabtum fil ardi falaysa 'alaikum junahun an taqsuru minas salati in khiftum ayyaftinakumul ladzina kafaru." Apabila kalian melakukan perjalanan di atas muka bumi ini, maka tidak salah jika kamu mengqasar salat apabila kamu takut diserang oleh orang kafir. So, mereka berasaskan kepada ayat itu berpandangan, sekarang kita bukan tengah perang, sekarang dah damai, perjalanan dah selamat, berarti tak boleh mengqasar. Maka soalan seperti ini ditanyakan oleh sahabat, ditanyakan oleh tabi'in kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pernah ditanya tentang ini. Maka Umar ketika disoal tentang soalan ini, dia mengatakan, dahulu saya pun terhairan dengan perkara ini, maka aku bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ia adalah sedekah yang Allah berikan kepada kamu, maka terimalah sedekah dari Allah. Ia adalah pemberian dari Allah. Meskipun kamu sekarang sudah berada dalam keadaan selamat, maka Allah berikan hadiah. Apa hadiahnya? Kamu boleh mengqasar salat meskipun perjalanan tadi selamat. Ya, maka bagaimana pula dengan perjalanan masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dulu naik unta, sekarang kita tidak naik unta. Ya, dalam ayat Al-Quran itu tidak disebut perjalanannya naik apa. Ketika Allah sebutkan melakukan perjalanan di bumi, maka menggunakan apa sahaja kendaraan, ianya dikira sebagai orang yang bermusafir, yang dengannya dia boleh mengqasar salat. So, pandangan yang mengatakan haram dulu ada, tapi ia adalah pandangan yang salah. Zaman kita sekarang pun ada yang berpikiran seperti ini. Ya, pernah ada yang tanya kepada saya, Ustaz, sekarang kita naik kereta, tak ada susahnya pun. Sekarang kita naik kapal terbang, tak ada susahnya bermusafir. Yang dalam Al-Quran tidak berbicara susah atau mudah. Al-Quran berbicara tentang bermusafir. Kadang kita hantar anak pergi sekolah lebih susah dibandingkan bermusafir. Betul tidak? Sudah ada parking depan itu susah. Ya, artinya kesusahan bukan menjadi standar boleh mengqasar ataupun tidak. Yang menjadi standar boleh mengqasar salat ataupun tidak, dua keadaan ini. Adakah engkau bermusafir atau tengah dalam keadaan berperang? Kalau bermusafir, maka qasar salat. Jika tidak bermusafir, susah bagaimanapun, salat yang 4 rakaat mesti ditunaikan dengan 4 rakaat. Itu yang mengatakan haram. Kemudian ada pula yang mengatakan wajib. Ada pula yang mengatakan mengqasar salat ini adalah wajib. Kita bayangkan,
maksud dari wajib. Orang yang tidak buat wajib berdosa. Orang yang meninggalkan benda yang wajib adalah orang yang berdosa. Dalam pandangan ini, sesiapa yang bermusafir kemudian sholat 4 rakaat, maka dia berdosa. Adakah yang berpandangan seperti ini? Ada. Yang berpandangan seperti ini, yang mungkin dikatakan dalam sejarah sebagai golongan Zahiri. Apa maksud golongan Zahiri? Mereka melihat kepada zahir hadis dan kefahaman mereka dibina kepada zahir yang terucap oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, pandangan ini berasaskan kepada zahir kefahaman mereka terhadap apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya Rasulullah tak mengatakan ia wajib, tetapi mereka memahami dari apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa perkara itu sebagai satu benda yang wajib. Dalam beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan salat pertama kali difardukan jumlahnya 2 rakaat, kemudian ditambahkan menjadi 4 rakaat. Dan ketika seseorang bermusafir, ianya dikekalkan pada 2 rakaat. Mereka dari hadis-hadis seperti itu memahami bahwa nyata dalam hadis itu Rasulullah mengatakan sholat difardukan 2 rakaat. Baru kemudian ketika seseorang tidak bermusafir ditambahkan menjadi 4 rakaat. Maka bagi mereka sholat 4 rakaat dalam keadaan bermusafir tidak sah. Dalam sebagian pandangan kaum Zahiri ini, sholatnya tidak sah. Apabila seseorang selepas rakaat yang kedua dengan sengaja bangun untuk masuk ke dalam rakaat yang ketiga, maka dengan sendirinya sholatnya terbatalkan. Tapi pandangan ini tertolak dengan beberapa dalil. Dalil yang pertama, ayat Al-Quran yang tadi kita bacakan. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyebutkan sebagai benda yang wajib, tapi Allah katakan jika kamu bermusafir maka tidak salah jika kamu mengqasar salat. Allah menggunakan perkataan dalam ayat itu, fala junaha alaikum, tidak salah bagi kamu untuk mengqasar salat. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di situ nyata bagi kita bahwa mengqasar salat tidak wajib. Juga dulu pada masa sahabat, ketika Utsman bin Affan radhiyallahu an menjadi khalifah, Utsman bin Affan apabila dia memimpin rombongan untuk pergi haji ataupun pergi ke Mekah, sama ada haji ataupun umrah, maka Utsman bin Affan radhiyallahu an sering menyempurnakan salat 4 rakaat. Dan dia adalah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita semua tahu dia memiliki kefahaman yang lebih sempurna dibandingkan kita. Jika dia saja sebagai seorang yang telah bertahun-tahun dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menjadi imam untuk para sahabat. Ketika bermusafir ke Mekah, salat 4 rakaat dan para sahabat ikut salat di belakangnya, maka ianya menjadi dalil yang kuat bagi kita bahwa mengqasar salat tidak wajib. Dan bahkan meskipun golongan ini banyak sekarang, tetapi tetap ketika mereka pergi haji, ketika mereka pergi umrah, mereka akan sholat di Masjidil Haram berjamaah dengan imam Masjidil Haram, yang mereka imamnya akan sholat zuhur 4 rakaat, asar
4 rakaat, Isya 4 rakaat. Padahal jika ikut pandangan mereka, haram sholat 4 rakaat. Meskipun mereka mengatakan wajib, tetapi mereka juga mengatakan jika kita sholat berjamaah maka mesti ikut imam. Mesti mereka membuat pengecualian, padahal dalam teks hadisnya tadi tidak ada pengecualian. Maka pandangan yang diterima ataupun dipilih oleh jumhurul ulama, kebanyakan para ulama, mengqasar salat adalah boleh. Dia bukan perkara yang dilarang, bukan juga perkara yang wajib. Maknanya sesiapa yang bermusafir kemudian dia menyempurnakan salat, maka dia dikira sebagai orang yang menunaikan salat. Sesiapa yang bermusafir kemudian mengqasar salat, maka dia dikira sebagai orang yang menunaikan salat. Lalu bagaimana pandangan yang mengatakan boleh ini memahami hadis yang Rasulullah SAW tadi mengatakan salat difardukan pada asalnya 2 rakaat, dan ketika dia bermusafir ditetapkan kefarduan itu pada 2 rakaat. Bagaimana mereka memahami hadis itu? Kita kena pahami bahwa orang yang tengah bermusafir, jika dia sholat 2 rakaat mengikut pandangan yang boleh ini, adakah sholatnya sah? Sholatnya sah. Orang yang bermusafir juga, apabila dia sholat 4 rakaat, adakah sholatnya sah? Sah. Orang yang menunaikan 4 rakaat, di dalamnya ada 2 rakaat yang wajib bagi seorang yang musafir, dan 2 rakaat ini yang menyempurnakan tadi. Berarti orang yang sholat 4 rakaat, dia telah menunaikan 2 rakaat ditambah lagi dengan 2. Terkandung di dalamnya 2 rakaat. Sama seperti kiasannya seperti orang yang wajib untuk menunaikan zakat 10.000 ringgit, wajib dia keluarkan, tapi dia keluarkan 20.000 ringgit. Akankah ada orang yang mengatakan zakatnya tidak sah? Adakah kita akan jumpai orang yang mengatakan zakatnya tidak? Tak ada. Sebab dalam 20.000 ringgit itu terkandung 10.000. So itu logiknya. Tapi dalil yang paling kuat yang menegaskan bahwa ia adalah perkara yang dibolehkan, karena Allah dalam Al-Quran sebutkan perkataan falaisa alaikum junah, maka tidak mengapa, tidak berdosa jika kamu mengqasar salat. Dan apa yang dilakukan oleh para sahabat dulu pada masa Utsman bin Affan radhiyallahu an adalah kefahaman yang paling sempurna yang ada pada para sahabat berkaitan dengan hukum mengqasar salat. Dah selesai pembahasan ini, satu lagi pembahasan yang disampaikan oleh Imam Asy-Syirazi. Saya akan bacakan dulu apa yang berkaitan dengan ini. Kita baca di buka surat 577, paragraf yang bawah sekali. Hukum hakam yang berkaitan dengan perkara ini: dibolehkan memendekkan atau qasar salat dalam perjalanan. Berarti pandangan yang dipilih dalam mazhab Syafi'i, demikian juga mazhab-mazhab yang lain, kebanyakan para ulama mengqasar salat adalah dibolehkan. Dibolehkan mengqasar salat dalam perjalanan untuk salat zuhur, asar, dan isya. Tidak dibolehkan qasar untuk salat subuh, maghrib, dan tidak dibolehkan qasar ketika tidak bermusafir. Semua perkara ini adalah disepakati berkaitan dengan zuhur, asar, dan isya tadi. Salat yang 4 rakaat jika diqasar ianya menjadi 2 rakaat. Sama ada dalam keadaan takut tadi yang salat khauf, ataupun bagi orang yang bermusafir. So ini pembahasan yang pertama. Pembahasan yang kedua,
Pembahasan yang kedua, dibolehkan mengqasar salat dalam perjalanan darat yang ada dalam buku hanya dua, perjalanan darat dan perjalanan air. Sebab masa dulu belum ada lagi kapal terbang, maka pelik dulu jika Imam Nawawi tulis dibolehkan mengqasar salat dalam perjalanan darat, laut dan udara. Tapi hukumnya sekarang akan sama. Dibolehkan melakukan perjalanan, mengqasar salat dalam perjalanan darat, air ini sama ada laut ataupun sungai. Artinya kalau kita tahu sungai Nil yang panjang sangat tuh, jika seseorang melakukan perjalanan dari hujung dari Ethiopia sehingga ke Alexandria ke Mesir, maka mereka dikira melakukan perjalanan meskipun mereka hanya duduk di dalam perahu ikut aliran air. Perjalanan darat, air yang tentunya sekarang dan udara. Ini perkara yang tidak ada isu, tidak ada pembahasannya, tidak ada perbezaan pandangan berkaitan dengan ini jika jarak perjalanan itu adalah jarak yang sesuai dinamakan sebagai perjalanan yang jauh, yang pembahasan secara terperincinya nanti kita akan bahas dalam pertemuan yang lain. Perkara yang ketiga ini penting untuk kita ketahui. Ya. Pembahasannya adalah orang yang melakukan perjalanan jauh dalam tempoh masa yang lama dan berulang-ulang kali dia lakukan, maka dia tetap boleh mengqasar salat. Orang yang bermusafir, untuk tempoh masa yang lama, yang berkali-kali dia lakukan, yang berulang kali dia lakukan, dibolehkan untuk qasar salat. Orang yang bermusafir untuk tempo masa yang lama, yang contoh lama ini berulang kali dia lakukan, dibolehkan untuk qasar salat. Dalam perkara ini Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan lebih utama dia salat tamam, bukan wajib. Lebih utama dia salat. Apa maksud salat tamam? Salat 4 rakaat. So Imam Syafi'i mengatakan lebih utama baginya untuk salat tamam 4 rakaat. Contoh, siapa keadaan ini dalam keadaan kita sekarang? Driver bus dari Johor ke Kelantan, dia kerjanya macam itu. Bila masa dia cuti raya saja. Selain dari hari raya dia Kelantan, Johor terus. Setiap masa dia melakukan perjalanan bermusafir. Ya. So dalam perjalanan itu boleh kita dia mengqasar salat. Tapi dah 1 tahun dia kerja di situ, setiap hari, atau seminggu 2 kali, atau seminggu 3 kali.
Boleh kita dia mengqasar salat? Boleh. Sebab dia masuk dalam apa yang Allah firmankan, melakukan perjalanan. Tapi Al-Imam Asy-Syafi'i katakan digalakkan baginya untuk salat dengan sempurna, sebab sekarang keadaan dia sudah berbeza. Ya, sudah jadi kelaziman, dah tahu di mana dia nak berhenti rehat, nak ambil wudu, dia dah senang, ada kemudahan itu. Tapi jika dia sepanjang seumur hidupnya bekerja dengan pekerjaan itu, maka seumur hidup dia boleh mengqasar salat. Pilot, orang yang bekerja pergi dari satu negara pergi ke negara yang lain, duduk di sana 2 hari, terus pergi lagi ke tempat lain, sepanjang masa dia bekerja seperti itu, maka dia adalah seorang yang bermusafir yang boleh mengqasar salat. Kalau dulu contoh yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi adalah orang yang bekerja untuk mengantar barang. Itu pekerjaan dia. Selalunya barang yang diantar ini biasanya ternak. So dia mengantar unta dari satu kampung pergi ke negeri yang lain. Dari Irak dibawa ke Mekah. Dari Mekah dia balik lagi ke Irak. So itu kerjaan dia. Maka perjalanan ke sana 1 bulan, perjalanan balik 1 bulan, perjalanan balik lagi sana 1 bulan. Seumur hidup dia pekerjaannya adalah bermusafir, maka dia dibolehkan untuk mengqasar salat. Tapi ada satu pembahasan di sini berkaitan dengan pelayar. Apa pelayar maksudnya? Apa pelayar? Pelaut. Ya. Ada satu pembahasan dulu berkaitan dengan pelaut. Seandainya dia membawa sekali satu keluarga, harta benda dia memang hidup di laut. So kehidupan dia jika dikira puratanya memang 90% kehidupan dia adalah di laut. Berpindah dari satu tempat kepada tempat yang lain, makan dari cari ikan dan lain sebagainya. So pelayar, ya, pelayar, adakah dia dibolehkan untuk mengqasar salat? Maka jawabannya dalam mazhab Syafi'i adalah sama. Orang yang bermusafir untuk tempo masa yang lama seperti pelayar itu, yang berulang kali dia lakukan perkara itu, maka dibolehkan untuk mengqasar salat, tapi tetap sama. Al-Imam Asy-Syafi'i mengatakan dalam keadaan seperti itu lebih utama, bukan wajib, lebih utama untuk dia salat tamam. Tapi jika pekerjaannya itu dia bukan selalu, misalnya tugas dia hanya sebulan 2 kali, sebulan 3 kali, bukan selalu, ya, maka itu tidak dikira sebagai orang yang bermusafir untuk tempo masa yang lama, maka tetap lebih utama bagi dia untuk mengqasar salat. Ini keadaan yang memang lebih banyak kehidupan dia adalah dalam perjalanan dibandingkan hidup dalam bersama dengan ahli keluarga di kampungnya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Pembahasan terakhir ini tidak ada kaitannya secara langsung dengan salat musafir, tapi berkaitannya dengan mengqasar salat tadi. Mengqasar salat dalam mazhab Syafi'i hanya pada salat yang 4 rakaat dikurangkan menjadi 2 rakaat. So dalam mazhab Syafi'i salat yang fardu 5 waktu, salat yang fardu yang 5 waktu itu tidak ada satupun salat yang boleh ditunaikan dengan 1 rakaat. Sekali lagi, tidak ada satupun salat yang boleh ditunaikan hanya satu rakaat. Kenapa ada pembahasan seperti ini? Sebab ada satu riwayat yang disampaikan dari Abdullah bin Abbas, sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang hadisnya boleh kita jumpai di dalam nota yang ada pada kita.
di muka surat yang kedua. Tertulis di sini muka surat 578. Paragraf yang kedua. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berpandangan yang diwajibkan dalam salat ketika takut, salat khauf, salat dalam peperangan, adalah satu rakaat. Maka jika ikut kepada pandangan Abdullah bin Abbas ini, salat zuhur 1 rakaat, salat asar 1 rakaat, salat maghrib 1 rakaat, salat isya 1 rakaat, salat subuh 1 rakaat. Tapi hanya dalam keadaan perang, bukan dalam keadaan bermusafir, bukan dalam keadaan kesusahan sebab tengah buat kenduri kawin. Hanya satu, yaitu dalam keadaan perang. Salat al-khauf adalah 1 rakaat. Pandangan ini juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri, seorang tabi'in. Tetapi jumhur ulama, majoriti ulama berpegangan kepada pandangan pertama yang tadi mengatakan salat yang diqasarkan, yang dipendekkan, hanya yang 4 rakaat dipendekkan menjadi 2 rakaat. So, mereka memahami ucapan Abdullah bin Abbas ini dengan maksud ia adalah tata cara salat khauf, di mana dalam salat khauf berjamaah 1 rakaat ditunaikan bersama dengan imam dan 1 rakaat dihabiskan seorang diri. So, itu kefahaman jumhur ulama terhadap apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Abbas. Tapi tetap pandangan Abdullah bin Abbas ini dalam keadaan orang yang perang yang kita tak dapat jangkakan keadaannya. Jika dia mengambil pandangan Abdullah bin Abbas salat 1 rakaat, maka kita tidak boleh menyalahkan dia, sebab keadaan peperangan itu bukan keadaan yang boleh kita hayalkan, kita bayangkan. Kita mungkin mudah salat 2 rakaat, apa susahnya? Tapi ketika tak henti-henti peperangan, ketika dia berdiri saja boleh tertembak, maka jika dia memilih untuk mengikut pandangan Abdullah bin Abbas dalam keadaan perang seperti itu, maka bukan perkara yang dianggap sebagai menyimpang. Justru ianya adalah sesuatu yang diriwayatkan dari sebagian sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu taala a'la wa a'lam. Ini mukadimah pembahasan pertama berkaitan dengan salat orang yang bermusafir. Nanti akan kita bahas perkara-perkara yang lain, perinci-perinciannya. Ada apa persoalan berkaitan dengan isu-isu yang tadi kita sampaikan? Saya persilahkan. Baik, Kak? Orang yang sakit bolehkah mengqasar salat? Orang yang sakit boleh mengqasar salat, melainkan jika dia sakit kemudian dibawa berobat ke luar negara, maka dia jadi bermusafir. Ya. So, jika dibawa berobat, kemudian dia tak tahu berapa lama akan duduk di sana, dia jangkakan 2 hari sembuh dia akan balik, maka dia boleh mengqasar salat selagi dia dirawat di hospital itu. Dia dikira sebagai musafir. Jika kita sakit di sini, dibawa ke hospital Sungai Buloh, maka kita wajib salat 4 rakaat. Oke, itu namanya menjamakkan salat. Menjamakkan salat banyak isu yang lebih memudahkan. Menjamak salat tidak khusus bagi musafir. Sedangkan ini adalah memendekkan salat yang 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Artinya ketika keadaan sakit macam tadi, mengakhirkan salat zuhur dan menyegerakan salat asar, itu perkara yang paling memudahkan bagi dia. Boleh dibuat macam itu, dan itu cantik sempurna. Akhirkan salat zuhur, maknanya dah 10 minit lagi nak masuk salat asar, baru dia bersihkan dan pakai pakaian menutup aurat, kemudian salat zuhur,
tunggu beberapa menit, 1 menit, 2 menit, lepas itu azan asar dan dia segera sholat asar. Itu yang paling sempurna dan memudahkan bagi keadaan seperti itu. Ya, wallahu taala a'lam wa alam. Ada soalan yang lain? Oke, selesai pembahasan kita dalam pertemuan hari ini. 3 pembahasan utama. Yang pertama berkaitan dengan apa hukum mengqasar salat. Mengqasar salat bukan haram, bukan pula wajib, tetapi pertengahan. Ia diutamakan untuk kita lakukan, tetapi tidak sampai pada keadaan wajib. Ianya boleh dilakukan sehingga tidak jatuh kepada keadaan haram. Dibolehkan qasar salat dalam perjalanan darat, air, dan sekarang perjalanan udara. Kemudian yang ketiga, orang yang bermusafir. Selama apapun dia bermusafir, seumur hidup jika dia bermusafir, maka dia boleh mengqasar salat meskipun perjalanan itu dia lakukan berkali-kali. Tetapi jika itu dah terjadi, pandangan Imam Syafi'i, dia mengatakan lebih utama bagi orang tadi untuk salat tamam, bukan wajib salat tamam, tetapi dia mengatakan lebih utama karena dia dah rasa mudah dalam perjalanan itu. Wallahu taala a'la wa alam. Syukran. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyi Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.